Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dulu semuanya. Yang bisa menyaksikan pembukaannya Ustaz, saya kasih 20.000. Kan biasanya pembukaan itu wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nah, sekarang hati pembukaannya. Yang bisa menyaksikan itu bahwa tadi minta rumah ke istri saya. Ya, boleh ngobrol. Soalnya di rumah bisa ngomong ini pembukaan ini. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Tak naikkan 50.000. Ayo. Ini pembukaan sih ekstra ya. Nanti sepotong aja deh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yo ini video boleh dapat gambaran dan ini nanti pembukaan ini. Alhamdulillahilladzi ahalika wa harrama 'alaikum as-sifa wa alafa baina al-insani wal akhar. Bagaimana? Ya, saya hormati kepala SMP di bulan Ramadan pelaksana tugas dari Bapak Haji Subhasan rahimahullah. Ini adalah pusat kajian tidak ada ini. Ada mana? Membawa. Kok ibu sendiri? Berarti beberapa saya tidak kenal ya. Ini saya dari ada ibu dari saya nama ya. Ibu aja, ibu berpinati ya. Ibu aja dari dia ya. Ya kalau kalian Ustaz, bahasanya gini. Nama dari siapa sih yang ditulis Ustaz dari dia tadi? Muhammad, nama saya siapa? Nadir Adrian. Nah, dalam pembelajaran dulu saya itu ada dalam begini. Tapi ini bukan kata ini ya. Nadir, tak perlu kau ceritakan, tak perlu kau jelaskan siapa dirimu. Kenapa harus dijelaskan? Yang membenci tak percaya itu, yang mencintai sudah tentu itu. Ya, asik. Saya dulu pernah Pak Subhasan yang menghasilkan pokok-pokok kamu di Lumajang. Dia waktu masih di SMA 1 berjajar, saya juga pernah diadakan acara maulid. Kepalanya masih Pak Waktu berjalan, kemudian Pak Waktu bisa ke SMA 1 berjajar ini. Dan sekarang Pak Ustaz sudah jadi kepala di sini di hati ya. Saya juga itu saya kemarin dari main sana ke Pak Sairi dari Pak Waktu. Segenap sahabat-sahabat sesama guru, sesama pendidik yang mengisi rohani dan jasmani anak-anak, hafizahumullah. Jajaran pimpinan sekolah, berarti ada wakil kepala sekolah 1, 2, 3, wakil kepala bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, bidang kesiswaan dan seterusnya, hafizahumullah. Sahabat-sahabat pecinta dan perindu Al-Quran, berarti ustaz-ustaz yang mengajarkan Al-Quran di SMP di Lumajang, hafizahumullah. Serta akhirnya
punya jantung, kamu nggak punya jantung kan? Terus pengumuman darahnya dari mana? Serta ini bukan kemarin. Anak-anakku yang hari ini entah bahagianya karena natural, entah bahagianya karena terpaksa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tanya, kamu kan tinggal di desa ya sama orang tuanya kalau sudah pulang. Di tempat itu ada juga nggak memperingati Maulid Nabi? Itu sekedar seremoni, struktur acara, apa ada rasa dari kalian? Kayak apa rasanya? Seneng ya? Oke, ini sudah benar teman. Saya senang bukan pada dia, tapi kepada yang sedang saya peringati. Itu maksudnya. Oke, terima kasih. Ada lagi rasa yang lain? Sini, senangnya kalau pun ya. Oh boleh. Oh berarti benar. Cinta itu tak cuma jadi butuh bos. Kan ini lah ya. Tak boleh di sana ada aqua. Boleh apa ya? Oh, berarti kan senang itu dari jeronya hati rosok diekspresikan dalam bentuknya. Kan benar ya. Cinta itu tak cuma banyak bunyi, tak cuma banyak dan realitasnya harus ada bu. Halo kelas 9. Siapa yang lahir tahun 2011? Banyak lagi ya. Berarti kalian ini seusia putri saya yang pertama ya. Saya sampai hari ini dikaruniai 3 orang anak, semuanya perempuan, ditakdirkan oleh Allah dilahirkan oleh istri saya sendiri. Ada ya Pak? Jujur ya. Saya tahu menangis. Bisa berbeda ya. Aduh semangat. Baik anak, saya yakin anak-anak SMP 2 Lumajang bukanlah anak-anak yang buta informasi tentang nabinya. Mesti sekian persen sudah pernah ada yang menceritakan kisah itu. Sudah ada yang mengajarkan agar Nabi dalam versi pelajaran dipelajari, diambil pelajaran ininya. Nabi di usia belasan tahun ini yang dilakukan. Nabi di usia sekian tahun seusia kalian sudah melakukan A, B, C, D, E. Coba adakah yang benar menyampaikan mewakili teman-temannya dari sekian ratus kepala ini? Sekian ratus anak ya, kepala tuh ya, lama ini. Ini saja. Ayo, kan sekedar tahu lahir sudah tahu, oke? Nama ayahnya sudah tahu, terus nama ibunya sudah tahu, nama ayah, nama paman, kakek, istri juga sudah. Terus itu ngomong apa ya? Saya nggak tahu sih, nama kalau sukses. Tahu kamu? Iya, belum terus gimana? Berapa ini? Juga bisa ya? Sini, kelasnya berapa? 24 sebenarnya. Kalau isinya 30, 3 25 dan 1 second. Berarti sudah selesai. Gimana sih bukan ini? Jadi ini dibahas sama sedih bahasa dulu berapa kita ya? Kalau masak oleh. Ya hari makan nasi. Sehari berapa kali? Kalau kamu ingin main di rumah Ustaz, rumahnya dekat sini. Ini dari Samsat, kantor kepolisian ini kemarin perpanjangan itu ke timur sedikit kira-kira 36 kilo. Ya, melintasi Extreme Village 12 desa. Itu kalau saya belum bercerita di sekolah. Saya juga sama seperti Bapak Ibu. Kalau anak didik, tapi di sini kok hebat ya? Ada sekian ratus anteng, Buyono tidak semuanya. Tapi saya beberapa kali di sini yang biasa-biasa Bapak Ibu dan ustaz-ustaz saya yang saya hormati, saya hari ini berdiri di depan dengan di depan anak-anak itu bukan sebuah kebetulan. Berarti ini sudah melakukan bersoal. Ditakdir pada hari ini setelah Ibu Haja dan saya telepon,
itu tidak lama kemudian estetik satu Candi Puro berarti Bu Amin bin Hasanah itu namanya telepon minta ini. Saya sudah bilang, Pak, anak-anakku menjelang hijri, mengaku menyanggupi senyumku bunuh semua orang, kecolongan hatiku cukup bersatu. Kan sudah berkomitmen di sini ya. Kita ngomong kayak tidak baik. Kok pernah buang? Ya kan. Oh, toki. Maka saya bilang dengan baik-baik, istri saya mulai ya, tidak usah cemburuan, tapi bisa ada caranya. Tidak usah cemburuan. Suami itu biasa senyum untuk semua orang, hatinya cukup ke satu orang. Maka dari itu, untuk meminimalisir tolak itu, layar hati saya dari tahun tidak pernah berubah, selalu macam mainan yang biasa. Bukan media, itu adalah kuncinya pendidikan. Iya, soalnya kita perjalanannya dari rumah ke tempat ajar melintasi ekstrim ini. Toko ngomong aja dong, nanti itu masuk, kamu tak mesti dikasih dulu. Dua ambil kayak saya di warung pernah kesalahan. Oh di pos saya nggak ada, boleh mana ya? Saya kirim lagi. Baik anak, teman di Mabes, iya SMP 1 Candi Puro. Nggak lama kemudian SMP 1 Ponir. Pak Zainul yang beliau sama dengan Pak Suhasa, guru penjelaskan guru olahraga. Padahal sekarang beliau jadi PLT saya di SMP Negeri 1 PMP bukan saja dia. Bu ada teman. Habis itu SMP 2 Kencong dengan berarti kabupaten Jember. Operator kantor. Bu, masa ada sistem BL kan? Dulu lunas, sudah dinas suara saya. Baik anak, saya tanya dulu. Sebelum Nabi lahir, ada nggak yang bisa mengisahkan kondisi Makkah saat itu seperti apa? Bukan orang kondisi Makkah seperti apa? Setelah penduduk Makkah sebelum lahirnya Nabi, penduduknya berarti rakyat itu kondisinya sedang bagaimana? Apa ya? Salah nggak ngomong? Boleh? Awalnya dari kelas 9 lagi. Oh, 8 sih. Baik, kondisi Makkah saat itu penduduknya memiliki 3 keyakinan, 3 kepercayaan. Berarti ada nilai-nilai yang dipegang penduduk Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW secara fisik dilahirkan di dunia. Pertama, mulai nyobor apa ya? Kita sudah ini, lawan itu. Karena kita sudah bilang senyum itu semua orang hati itu ke satu. Nah, tapi mau saya ajak putrinya yang berdua pasangan ya, itu mau Nabi juga ya. Oh, masih kalauan. Pertama, orang Makkah di masa Nabi sebelum dilahirkan tetap ada yang beriman, yang berpegang teguh pada peninggalan Nabi sebelumnya. Kira-kira Nabi siapa? Nabi Muhammad di Makkah. Nabi Isa tidak hanya di Bani Israel. Siapa mereka? Benar, Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sebutannya millata Ibrahim Hanifah. Berarti ajaran yang ditinggalkan Nabi Ibrahim sebelum Masehi tetap beberapa itu masih menganut, hanya prakteknya secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya Ustaz, ini kan kemarin beberapa tahun ke belakang, bukan beberapa tahun sih, setahun 2 tahun ke belakang, ada yang meragukan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir pada masa itu. Maksud sih,
orang terakhir kok lahir di Mekah. Biasanya nabi itu bapak-bapak itu nabi. Gusti Allah kemudian menjawab dengan jawaban yang sangat ilmiah, yaitu adanya bangunan Ka'bah. Orang-orang di masa itu kemudian survei langsung ke Makkah. Ini kan tinggalnya Ibrahim dan Nabi. Kalau begitu Nabi Ibrahim bangun sampai segede ini bangunan ini, dia tentunya tidak sebentar berada di Makkah. Kalau dia tidak sebentar, berarti dimungkinkan di Makkah itu ada anak cucu Nabi Ibrahim. Mulai yang dibawa ke sana itu Sayyidah atau namanya Siti Hajar. Kalau Siti Salam tetap di Palestina. Yang melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi siapa? Yakub. Nabi Yakub yang menurunkan nabi-nabi di Bani Israil. Bisa akhir merasakan. Jadi sudah saya komitmen apa yang kau rasakan, aku juga merasakan juga. Lalu ini Yesus, sampai jam 10 saat sampai di RG yang beda. Dari satu, yang kedua, orang Makkah yang kita kenal ada yang menyembah. Nah, sekarang tak tanya, karena tadi orang-orang itu masih berpegang sebagian di agama tinggalnya Nabi Ibrahim, terus kok tiba-tiba ada yang menyembah berhala. Nah, pertanyaan ini levelnya K1 hadiahnya 10.000. Siapa yang membawa atau mengenalkan berhala pertama kali? Berhala ini dibawa dari negara lain, kemudian ditaruh di pinggir Ka'bah yang akhirnya menjadi sesembahan. Siapa orang yang mana? Ayo katakan. Dari sekian ratus, kita oleh bersih ya. Bersih mau berapa belum? Mau berapa belum? Ah, silakan yuk. Siapa? Bukan, Fir'aun saya apa sama? Fir'aun kan lawannya Nabi Musa. Siapa? Abu Lahab bukan. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Yang anaknya dia kembali. Ayo siapa? Ya, silakan. Dia dari Yaman, orangnya dari Yaman. Loh, berarti tokoh ini asing di diri kamu ya? Coba saya sebut namanya memang asing ya, karena dia datang di Makkah bawa berhala yang kemudian menjadi pekerjaan setelahnya. Namanya itu Ammar bin Luhai. Hai, sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, misalkan ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu kan tokoh-tokoh yang familiar dengan benar. Sekali-kali kalau saya berhasil. Nah, ini kan C1 ya, itu dulu analisa. Ibarat pertanyaan sebutkan macam-macam ngaji, ini C1. Halo, hebat banget. Sisa sampai sekarang ini saya nggak tahu soal semua berapa. Wah, ini udah dari sama namanya deh. Berarti orang ini yang mengawali kemusyrikan suku Quraisy di Makkah, akhirnya kemudian menyembah berhala. Orang ini yang bawa. Karena kemudian kemusyrikan dilanjutkan di generasi setelahnya. Mau dibilang tidak. Tahu akhirnya jangan bayangkan yang apa mau bahasanya itu anteng, khusyuk, naik. Kalau saya itu masih dulu 26 ya, 26 di 14. Berarti berapa? Itu saya 25. Ya, 26 hanya lebih sedikit dari 14 tahun. Selalu dari tadi kan berdiri ya, terus ya. Lalu tadi tidak ada sholat yang berdiri mahalnya itu. Apa berdiri susah ada sholat ya? Saya lalu berdiri apa ya? Salah
رد